Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Anugrah Karna Surbakti. Kemudian teman saya Iksan dan teman saya Dia Rizky Wibowo. Kami dari kelompok 5 Cyber akan menjelaskan tentang eh, tugas lab working with text file in the CLI. Yang pertama kita mulai saja part 1 editor teks grafis. Di sini saya akan bacakan. Editor teks adalah salah satu kategori aplikasi tertentu yang dibuat untuk komputer. Linux seperti banyak sistem operasi lainnya memiliki banyak editor teks yang berbeda. Dengan berbagai fitur dan fungsi, eh, beberapa editor teks menyertakan antarmuka grafis, sementara yang lain hanya dapat digunakan melalui baris perintah. Setiap editor teks menyertakan serangkaian fitur yang dirancang untuk mendukung skenario kerja tertentu. Beberapa editor teks berfokus pada pemrograman dan menyertakan fitur seperti penyorotan sintaks, pengecekan bracket, pencarian dan penggantian, dukungan regex multibaris, pemeriksaan ejaan, dan fitur yang berfokus pada pemrograman. Untuk menghemat ruang dan menjaga mesin virtual tetap ramping, Cisco CyberOps Workstation VM hanya menyertakan Skype sebagai aplikasi editor teks grafis. Skype adalah editor yang sederhana, kecil, dan cepat. Ini tidak dapat memiliki banyak fitur lanjutan, namun sepenuhnya mendukung pekerjaan yang dilakukan dalam kursus ini. Langsung saja kita ke step 1. Buka sketch dari GUI, yang pertama masuk ke VM CyberOps sebagai analisis pengguna menggunakan kata sandi CyberOps. Analisis akun digunakan sebagai contoh akun pengguna di seluruh ini. Di sini saya sudah membuka VirtualBox CyberOps-nya. Kemudian kita lanjut yang kedua, di belah atas navigasi aplikasi, kemudian buka CyberOps, kemudian Skype dan meluncurkan editor teks Skype. Di sini saya akan membuka Skype. Saya sudah membuka Skype di sini. Lanjut, saya sederhana namun mencakup beberapa fitur penting. Dilakukan tab penyorotan sintaksis dan banyak lagi. Habiskan beberapa menit dengan Skype di area kerja utama. Ketik dan salin dan tempel teks di bawah ini. Oke, ini saya akan menulis uh, sesuai dengan di Word. Di sini saya sudah uh, membuat teks yang ada pada Word. Kemudian di sini kita lanjutkan stepnya, klik file, simpan dan menyimpan file. Perhatikan sekali untuk menyimpan file di directory home pengguna saat ini. Saat ini analisis secara download, beri nama file space.txt dan klik simpan. Oke, kita save. Pertama kita buat space1.txt. Ya, sebentar. Oke, kita save. Ya, di sini sudah tersave ya. Sebentar. Ya, di sini saya sudah tersave. Kemudian step selanjutnya tutup Skype dengan menggunakan klik on X di sisi jendela lalu buka kembali Skype. Oke. Kemudian lanjut klik file atau buka file saya simpan dan cari file yang baru disimpan space.txt. Bisa Anda menemukan space ini. Oke, buka file. Oke, di sini saya akan membuka nih filenya. Ini saya file yang sudah saya kerjakan tadi. Kemudian lanjut, meskipun Skype mencari direktori yang benar atau /home/analysis space.txt tidak ditampilkan. Ini karena Skype mencari ekstensi yang dikenal dan txt bukan salah satunya. Untuk menampilkan semua file, klik menu dropdown di bagian bawah jendela open file dan pilih all files. Ya, sini akan saya dropdown ya seperti ini. Ya, lanjut. Kemudian pilih space tag untuk membukanya. Oke, sudah. Saya sudah membuka space txt-nya. Kemudian tutup space txt setelah selesai. Oke, setelah saya tutup. Kemudian lanjut ke step kedua.
buka Skype dari terminal. Yang pertama, alternatifnya Anda juga membuka Skype dari baris perintah, klik ikon terminal yang terletak di dock di bagian bawah desktop emulator terminal terbuka. Oke, kita cari terminal. Oke. Nah, kemudian lanjut, ketik sudo untuk melihat isi direktori saat ini. Meskipun space.txt terdaftar, ini berarti Anda tidak perlu memberikan informasi jalur untuk membuka file. Kemudian lanjut, ketika Skype space.txt untuk membuka Skype, perhatikan bahwa ini tidak akan dimunculkan Skype di GUI. Tetapi juga secara Anda otomatis membuka file space.txt yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mari kita coba sudo Skype space 1.txt. Kemudian saya akan memasukkan password. Ya, terbuka sesuai file yang saya buat tadi. Dan kita lanjut, perhatikan bahwa meskipun Skype terbuka dari latar depan, jendela terminal yang digunakan untuk menunjukkan masih terbuka di latar belakang. Benar, selain itu perhatikan bahwa jendela terminal yang digunakan untuk membuka Skype tidak akan menampilkan prompt. Ya. Kemudian lanjut, tutup contoh Skype menggunakan klik seperti sebelumnya atau dengan mengalahkan fokus kembali ke jendela terminal yang menunjukkan Skype dan menghentikan prosesnya. Anda dapat menghentikannya proses dengan menekan Ctrl+C. Kemudian lanjut, tutup Skype dan dijadikan di bagian berikutnya. Mari kita perhatikan, di sini saya akan menutupnya. Anda silang dan menutup terminal. Mungkin sekian dari saya pada part 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk part 2 akan dilanjutkan oleh saya dari Rizky Bagus Wibowo dengan NIM J0304211041. Walaupun menggunakan editor teks grafis memberikan kenyamanan dan kemudahan, editor teks berbasis baris perintah tetaplah penting dalam lingkungan Linux. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya untuk mengedit file teks langsung dari shell, bahkan ketika kita berada di lokasi yang jauh dari komputer yang diakses. Bayangkan jika situasinya adalah seorang pengguna yang perlu menangani tugas administratif di komputer Linux namun tidak berada di depan komputernya. Dengan menggunakan SSH, pengguna atau user bisa memulai sesi shell jarak jauh ke komputer tersebut. Di bawah shell teks jarak jauh antar muka grafis tidak tersedia sehingga pengguna tidak dapat mengandalkan editor teks grafis. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan editor teks berbasis teks menjadi sangat penting. Penting untuk dicatat bahwa situasi ini menjadi kritis ketika terhubung ke server jarak jauh tanpa terbuka GUI, terutama jika server tersebut tidak memiliki tampilan visual. VM Cisco CyberOps Workstation dilengkapi dengan beberapa editor teks yang menggunakan baris perintah. Pada kursus ini, penekanan diberikan pada penggunaan editor teks bernama Nano. Lalu penting untuk dicatat bahwa ada editor teks lain yang sangat terkenal disebut VI. Meskipun dianggap memiliki beberapa pembelajaran yang curang, VI adalah editor teks berbasis baris perintah yang sangat andal. Editor ini sudah menjadi bagian hampir semua distribusi Linux dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1996. Versi terbarunya dikenal sebagai Vim atau singkatan dari VI Improver. Saat ini, sebagian besar pengguna VI sebenarnya lebih memilih menggunakan versi yang diperbarui yaitu Vim. Karena tidak memiliki dukungan grafis, pengguna hanya dapat mengendalikan Nano atau GNU Nano melalui penggunaan keyboard. Misalnya dengan menekan Ctrl, file yang sedang digunakan dapat disimpan, sementara Ctrl-W digunakan untuk membuka menu pencarian. Untuk memudahkan pengguna, GNU Nano menyertakan bilah pintasan dua baris di bagian bawah layar yang berisi berbagai perintah kontekstual ketika Nano terbuka. Cukup tekan Ctrl-G untuk melihat layar bantuan dan daftar perintah lengkap. Yang pertama, dalam terminal, kita bisa memasukkan perintah nano space untuk membuka file teks yang telah dibuat. Lalu setelah mengetik perintah tersebut, nano akan terbuka secara otomatis memuat file teks space txt. Meskipun terlihat bahwa teks mungkin terpotong atau tidak lengkap, sebenarnya itu tidak terjadi hanya disebabkan oleh fakta bahwa teks dibuat tanpa menggunakan karakter kembali atau line breaks dan pembungkus baris tidak diaktifkan secara default. Oleh karena itu, Nano menampilkan teks dalam satu baris panjang. Manfaatkan tombol keyboard beranda dan akhir untuk segera meloncat ke awal dan akhir baris yang cepat. Seperti yang dinyatakan pada baris pintasan bagian bawah, menggunakan Ctrl X dapat membantu Anda keluar dari Nano.
Saat keluar, Nano akan bertanya apakah Anda menyimpan perubahan pada file Y untuk iya dan N untuk tidak. Jika Anda memilih Y, Anda akan diminta untuk menekan tombol Enter untuk mengonfirmasi nama file yang sudah ada, atau jika perlu, untuk mengganti nama file, atau memberikan nama file baru jika itu merupakan dokumen yang belum diberi nama. Lalu untuk mengelola Nano, kita bisa memiliki opsi menggunakan tombol Ctrl, Alt, Escape, atau Meta. Kunci Meta dapat merujuk pada tombol keyboard yang memiliki logo Windows atau Mac, bergantung pada konfigurasi keyboard yang kita gunakan. Navigasi dalam Nano sangat mudah digunakan. Bisa kita gunakan panah untuk bergerak antar file, dan page up serta page down dapat digunakan untuk melompat maju ataupun mundur satu halaman penuh. Kita bisa mengambil waktu untuk berkenalan dengan Nano dan petunjuknya. Untuk membuka petunjuk, cukup tekan Ctrl G. Saat selesai, tekan tombol Q untuk keluar dari petunjuk dan kembali ke proses pengeditan dokumen di Nano. Selanjutnya, pada part 3 akan dijelaskan oleh saya, yaitu bekerja dengan file konfigurasi. Di Linux, semuanya diperlakukan sebagai file termasuk memori, disk, output monitor, file, dan directory. Dari sudut pandang sistem operasi, semuanya adalah file. Tidak mengherankan jika suatu sistem itu sendiri dikonfigurasi melalui file, yaitu dikenal sebagai file konfigurasi. Biasanya berupa file teks dan digunakan berbagai aplikasi dan layanan untuk menyimpan penyesuaian dan pengaturan untuk aplikasi atau layanan tertentu. Semua hal di Linux bergantung pada file konfigurasi agar dapat berfungsi. Beberapa layanan tidak hanya memiliki satu, tapi beberapa file konfigurasi. Pengguna dengan tingkat izin yang sesuai menggunakan editor teks untuk mengubah konten file konfigurasi tersebut. Setelah dilakukan perubahan, file tersebut disimpan dan dapat digunakan oleh layanan atau aplikasi yang terkait. Pengguna dapat menentukan dengan tepat bagaimana mereka ingin aplikasi atau layanan tertentu berperilaku saat diluncurkan. Layanan dan aplikasi memeriksa konten file konfigurasi tertentu dan menyesuaikan perilakunya. Step pertama adalah menemukan file konfigurasi. Nah, di sini pembuat program menentukan lokasi untuk program konfigurasi program tertentu. Oleh karena itu, dokumentasi harus dikonsultasikan ketika menilai lokasi file konfigurasi. Namun, secara konvensional di Linux, file konfigurasi yang digunakan untuk mengonfigurasi aplikasi pengguna sering ditempatkan di direktori home pengguna, sementara file konfigurasi yang digunakan untuk mengontrol layanan seluruh sistem ditempatkan pada direktori etc. Pengguna selalu memiliki izin untuk menulis ke direktori home mereka sendiri dan dapat mengkonfigurasi perilaku aplikasi yang mereka gunakan. Nah, untuk menampilkan semua file di direktori home, bisa menggunakan command lsl. Sini udah saya siapkan Linux Ubuntu versi 22.04. Yang pertama ls berupa list. Nah, di sini dapat dilihat ya, tidak terdapat file konfigurasi sama sekali di home saya. Itu dikarenakan Linux itu memiliki kebiasaan untuk menyembunyikan file konfigurasi dengan memberikan tanda titik karakter titik di depan file tersebut. Gunakan opsi A untuk menampilkan semua file tersebut. ls list all. Nah, di sini dapat terlihat file-file tersembunyi. Nah, lalu gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file bashrc. Seperti ini. Nah, di sini kita hiraukan untuk bashrc-nya. Yang kita perhatikan adalah baris PS1. Nah, di sini ada baris PS1 ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur PROM dari PROM yang ditampilkan oleh terminal. Seperti ini.
nama, username, dan user, yaitu nama pengguna, @host, dan dir saat ini, ya ini di home ya. Diikuti dengan tanda dolar, semuanya berwarna hijau. Beberapa konfigurasi lainnya mencakup pintasan ke perintah ls dan v. Dalam hal ini, setiap kali pengguna mengetik ls, shell secara otomatis mengubahnya menjadi ls color untuk menampilkan keluaran berkode warna untuk ls, yaitu direktori berwarna biru, file biasa berwarna abu, file yang dapat dieksekusi berwarna hijau, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, meskipun file konfigurasi yang berkaitan dengan aplikasi pengguna secara konvensional ditempatkan di bawah direktori home pengguna, file konfigurasi yang berkaitan dengan layanan seluruh sistem ditempatkan di direktori etc. Selanjutnya, perhatikan bahwa pengguna biasa tidak memiliki akses menulis ke etc. Hal ini penting karena membatasi kemampuan untuk mengubah konfigurasi layanan seluruh sistem hanya untuk pengguna root. Jadi untuk pengguna biasa itu tidak bisa untuk mengedit file di dalam etc. kecuali pengguna itu adalah root. Mari kita coba cek isi dari folder etc. Nah, di sini dapat terlihat banyak sekali config file-file konfigurasi. Lalu gunakan perintah cat untuk menampilkan isi file bashrc. Cat. Nah, di sini sudah terlihat isi dari konten dari file bash.bashsc. Nah, file ini mendefinisikan perilaku default shell untuk semua pengguna. Jika pengguna ingin menyesuaikan perilaku shellnya sendiri, default dapat diganti dengan mengedit file bashrc yang terletak di direktori home pengguna. Karena ini adalah konfigurasi seluruh sistem, file konfigurasi ditempatkan di bawah etc. Sehingga hanya dapat diedit oleh pengguna root. Oleh karena itu, pengguna harus login sebagai root untuk memodifikasi bashrc. Lalu selanjutnya adalah mengedit dan menyimpan file konfigurasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, file konfigurasi dapat diedit dengan editor teks. Mari kita edit bashrc untuk pengguna warna prompt shell dari hijau menjadi merah untuk pengguna analis. Nah, di sini dalam kasus ini pengguna saya adalah Iksanshin. Lalu di sini dibutuhkan aplikasi Skype. Jika belum ada, bisa jalankan command apt-get install Skype. Nah, karena di sistem saya sudah terdapat Skype, jadi sudah terinstall. Lalu selanjutnya buka Skype. Nah, lalu buka file bashrc yang berada di home. File open, all file, show hidden file, lalu bashrc open. Cari 32 dan ganti 31 dengan 32. 32. Fine. Nah, di sini terdapat 32 ya. Lalu ganti dengan 31. Mari kita coba. Kita cari untuk 32.
Ini ya. Jadi kita coba ganti dengan 31. Nah, 32 tadi adalah kode warna hijau dan 31 adalah kode warna merah. Simpan file dengan memilih file, simpan dan tutup Skype. File, save, lalu tutup Skype. Lalu mari kita buka kembali terminal. Apakah ada yang berubah? Nah, di sini bisa dilihat berubah ya, warnanya jadi merah dari yang sebelumnya hijau. Dikarenakan file dari eh, file bus konfigurasi bus untuk user instansi dirubah. Nah, eh, perubahan yang sama juga dapat dilakukan dari baris perintah dengan editor teks seperti nano dari jendela terminal baru. Nano bus R, ketik nano bus RC untuk meluncurkan nano dan secara otomatis memuat file bus RC di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah berada di dalam file bus RC. Lalu coba kita find dua. Find search 32M. Sorry, search 31M. Nah, ini ubah 31 menjadi 33, maka kode akan berubah menjadi warna kuning. Oke, nanti kita coba. Seperti ini 33. Lalu exit, save modified buffer, yes, name, yes. Lalu kita coba keluar terminal, lalu kita coba cek apakah warnanya berubah. Nah, di sini terlihat ya dari merah jadi menjadi kuning. Lalu selanjutnya pada step 3 yaitu mengedit file konfigurasi untuk layanan. Nah, layanan yang akan kita edit adalah layanan Nginx. Di sini dalam inti dari konfigurasi ini adalah mengubah port pada Nginx. Nah, dapat kita lihat di sini pada default listen dari Nginx adalah 81 dan kita ubah menjadi 8080. Oke, mari kita coba. Yang pertama, mari kita cek untuk sistem konfigurasi file konfigurasi Nginx, yaitu berada di ls etc Nginx set enable default. Nah, di sini ada file konfigurasi yaitu default. Mari kita coba untuk konfigurasi file tersebut menggunakan nano. Sudo nano etc Nginx set enable default. Nah, ini adalah konten dari konfigurasi Nginx. Mari
Nah, di sini untuk milik saya untuk listen defaultnya adalah 80. Mari kita rubah menjadi 8080. Exit save modified buffer yes. Oke, lalu tidak lupa kita restart Nginx nya ya. Itu sistem control restart Nginx service. Oke. Lalu mari kita coba apakah Nginx bisa berjalan di port 8080. 127.001.2.8080. Nah, di sini bisa kita lihat Nginx berjalan di 8080. Pada defaultnya Nginx berjalan di 80. Mari kita coba apakah bisa di 80. Nah, di sini tidak bisa ya untuk port 80, hanya bisa dikunjungi menggunakan port 8080. Nah, seperti ini. Untuk mematikan server web Nginx, tekan enter. Tekan enter pada command sudo pkil nginx. Ini untuk mencoba mematikan layanan Nginx. Sebelumnya hapus semua cache pada website pada Firefox ini. History, clear recent history, hapus semua ya. Dan website everything. Oke. Lalu mari kita coba kill Nginx-nya. Sudo kill Nginx. Oke, seharusnya Nginx sudah mati. Mari kita coba apakah Nginx sudah benar-benar dimatikan. Kita buka kembali Firefox. Lalu kita coba akses ke localhost Nginx 127.001.2.8080. Nah, di sini udah tidak bisa ya. Server Nginx sudah dimatikan. Tidak bisa juga. Mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.